Mayoritas khuddam mengalami kesulitan seperti masalah keuangan, masalah dengan kerabat dekat, masalah karir dan lain-lain yang menempatkan seseorang dalam siklus ruhani di mana seseorang jatuh, kemudian bangkit, lalu jatuh, lalu bangkit lagi. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa iman kita menjadi lebih kuat dan kokoh sampai tingkat di mana kita tetap berdiri? Faktanya adalah bahwa ujian-ujian ini selalu muncul. Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran Suci bahwa aku menguji kalian dalam cobaan, dalam kesulitan, kesukaran, penyakit, dan orang-orang yang salehlah yang menyatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Kami akan mentolerir segalanya demi Allah Ta'ala. Oke? Dan kesulitan-kesulitan yang muncul ini adalah ciri umum dunia ini. Apakah seseorang percaya kepada Allah atau tidak, dia juga mengalami masa-masa baik dan buruk. Inna ma'al usri yusra. Ya, ada kemudahan setelah kesulitan. Inilah yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah menempatkan hal-hal ini agar dia dapat menguji orang-orang untuk melihat sejauh mana mereka menunjukkan rasa syukur. Selain itu ada sistem, dan ini adalah prinsip umum di dunia. Silahkan ambil dalam kasus bisnis atau dalam hal lain bahwa setelah setiap kenaikan diikuti oleh kejatuhan. Atau dalam ekonomi mereka mengatakan bahwa ketika Anda berkembang, maka pengembalian yang menurun dimulai setelah periode waktu tertentu. Mereka yang terkait dengan keuangan dan ekonomi dan duduk di sini pasti telah mempelajari ini. Jadi ini terjadi sesuai dengan hukum alam. Jadi ini adalah sistem yang Allah Ta'ala buat di dunia ini. Ya, ada beberapa orang yang hidup dalam kondisi yang sangat baik. Namun Allah Ta'ala juga berfirman bahwa ada beberapa yang Dia beri begitu banyak sehingga mereka kehilangan akal sehat mereka. Namun mereka juga akan dicengkeram pada waktunya. Dan jika tidak di dunia ini, maka Allah Ta'ala berfirman di akhirat, Dia akan mengurus mereka. Sekarang di Arab Saudi atau negara-negara Arab di mana ada uang dari minyak dan mereka menyalahgunakannya, dan kita pikir mereka dalam kondisi yang sangat baik dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Namun keadaan mereka juga memburuk. Mereka menghancurkan Gaddafi, sama halnya dengan Irak, dan sekarang lihat apa yang mereka lakukan dengan Bashar al-Assad. Demikian pula hal yang sama terjadi dengan orang-orang ini. Dan jika tidak terjadi di sini, maka akan terjadi di akhirat. Allah Ta'ala berfirman bahwa jika dia tidak mencengkeram seseorang dalam kehidupan ini, dia akan menangkap mereka di akhirat. Allah pasti akan mencengkeram mereka. Oke? Jadi siapapun yang menganggap dunia ini adalah segalanya, bukanlah seorang mukmin sejati. Seorang mukmin sejati adalah dia yang menganggap tempat tinggal ini sementara dan terus berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia mendapat keselamatan di akhirat. Jadi ini adalah sistem yang berjalan, hanya mengatakan bahwa kita akan pergi ke kehidupan selanjutnya sambil mengalami kenyamanan dan kemewahan di dunia ini, dan kita akan melakukan hal yang sama di akhirat. Itu tidak akan terjadi. Jika Anda diuji dalam kehidupan ini, maka Anda akan diberi pahala di akhirat, seperti yang ditanyakan sebelumnya. Al-Quran Suci menyatakan Haman dan Korun memiliki kekayaan besar. Hanya untuk membawa kotak dan kunci mereka, banyak unta harus digunakan untuk memuatnya di atas mereka. Beberapa dari orang-orang yang tidak memiliki banyak pengetahuan agama dan akan berkata, kami berharap kami juga memiliki kekayaan seperti itu. Gempa bumi datang dan semuanya hancur. Ketika menyaksikan keadaannya, orang-orang lain kemudian berkata, bukankah kami telah memberitahu kalian untuk tidak melirik kekayaan mereka? Kami bersyukur kepada Allah bahwa kami tidak memiliki ini. Seperti dia yang dihancurkan, kami juga akan dihancurkan. Jadi ini adalah contoh berbeda di dunia. Dengan demikian, ini adalah sistem Allah Ta'ala di mana dia menempatkan seseorang dalam ujian, naik turun terjadi dalam kehidupan. Dalam dunia keagamaan, dalam hal ibadah, standarnya tidak selalu sama. Dalam kaitannya dengan Rasulullah SAW bahwa beliau beribadah dan ada banyak malam di mana beliau berdiri begitu lama di malam hari sehingga kaki beliau bengkak, darah mulai mengalir, atau beliau bersujud dan sujud begitu lama sehingga mereka yang salat bersama beliau mengira darah akan menyembur dari hidung mereka. Namun ini tidak terjadi setiap hari. Di lain waktu Rasulullah juga bersujud sebentar. Oke? Jadi kondisi yang berbeda ini terjadi sebagai bagian dari kehidupan, baik itu dalam kehidupan rohani seseorang atau kehidupan materialistis dunia. Oke? Jazakumullah huzur.